Baru-baru ini Indonesia dinobatkan sebagai the most beautiful countries in the world versi Forbes Fams. Oh my wow, Indonesia mendunia. Julukan Indonesia sebagai tempat terindah di dunia ini gak main-main loh Fams. Total skornya 7,77 dari 10 Fams. Gelar yang diberikan ini karena setiap 100.000 km persegi wilayahnya ditemukan bentangan pegunungan, gunung berapi, dan hutan tropis. Bahkan karena laut Indonesia yang dihiasi oleh banyak terumbu karang. Kasih 4 jempol deh. Hebatnya lagi nih Fams, negara kita tercinta ini memiliki wisata populer yang menawarkan keindahan alamnya. Misalnya aja nih, Taman Nasional Komodo yang menjadi situs warisan dunia UNESCO, Pulau Sumatera yang ditutupi hutan tropis, dan Kalimantan menjadi rumah suaka orangutan. Jadi bangga Fams! Gak cuma itu aja Fams, negeri kita tercinta ini juga punya berlimpah hidden gem, alias permata tersembunyi yang gak kalah ciamik. Kuilah, kita ajak kamu nih ya, untuk seseruan wisata Moon River Tubing ini. Cihuy gak tuh? Hihihi. Gak terlalu jauh kok dari lokasi wisata Umbul Ponggok yang populer itu Fams. Hanya 5 menit berkendara. Sampai deh, tepatnya berada di Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Di sini nih Fams, kita bisa merasakan serunya menyusuri derasnya aliran Kali Pusar sambil menikmati keindahan alamnya yang asri. Biayanya juga nggak mahal kok Fams, 100.000 aja per orang. Nah, kamu udah bisa nih ngerasain tabing sekaligus kulineran. Mantap! Batu-batuan yang membuat arus jadi beriak bikin perjalanan tabing ini semakin asik Fams. Rasakan deh asiknya badan yang terombang-ambing arus. Di sini nih Fams, kebersihannya juga sangat terjaga. Monggo dicek, gak ada sampah sama sekali loh. Kebersihan yang terjaga ini disebabkan adanya kerjasama yang terjalin baik antara pengunjung dan pengelola. Wow, kalau bersih begini, liburan jadi ngerasa lebih nyaman ya. Betul gak Fams? Kerennya lagi sungai ini gak terlalu dalam, jadi main tabing di sini termasuk ramah anak. Meski begitu, kamu tetap harus hati-hati ya Fams, biar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Fams, tabing di sini terdapat 2 jarak yang berbeda. Ada tabing dengan jarak 500 meter dan 2 km. Arusnya sama-sama seru kok, tapi harganya yang bikin beda. Main tabing dengan jarak 500 meter biayanya Rp20.000 untuk 2 kali permainan. Sedangkan jarak 2 km harganya Rp40.000 untuk 1 kali permainan. Wah, cakep nih. Murah meriah lah ya, apalagi ada paket kulinernya juga. Kapan lagi coba bisa main tabing? Tapi gak bikin dompet tipker ya, alias tipis kering. Soal kenyamanan, komplit kok Fams. Ada helm, jaket pelampung, dan sepatu anti-slip. Perlengkapan ini wajib dipakai ya selama bermain tabing. Sebelum mulai bermain, peserta juga wajib mendapatkan penjelasan dari instruktur tentang trek tabing yang dilalui. For your info nih Fams, di Indonesia, river tabing ini sudah dikenal dan berkembang sejak tahun 1990-an di Aceh. Awalnya sih, kegiatan ini dilakukan dari hulu sampai hilir sungai. Lalu, kegiatan ini berkembang di berbagai medan, seperti aliran irigasi sampai goa. Ngomongin wisata alam kayak gini, Fams, ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan, Fams. Misalnya aja nih ya, bisa ngilangin stres, ningkatin konsentrasi, kekebalan tubuh, dan mood, serta keharmonisan. Hehe. Nah, kalau udah main basah-basahan, jangan lupa isi perut, Fams. Gak usah repot bawa bekal segala, soalnya udah masuk dalam paket hemat wisata tabing tadi. Pilihan menunya juga banyak, mulai dari sajian khas Nusantara, Oriental, hingga Western juga ada, Fams. Pastinya sih, sajian ini gak kalah enak dengan restoran bintang 5. Udah enak, terus murah lagi. Mantul gak tuh? Untuk menyantap hidangannya, restoran ini memiliki area outdoor di pinggir Kali Pusur, Fams. Kebayang gak tuh, gimana serunya menyantap makanan sambil menikmati indahnya pemandangan alam? Apalagi ada suara gemercik air kali. Wah! Dan melihat pengunjung lain yang sedang bermain river tubing. Wih, seru banget ya. Kalau masih belum puas juga, kamu bisa kok berkeliling di area objek wisata di sini.
Di sini ada loh fams tempat khusus yang dibuat menyerupai taman film fantasi terkenal Alice in Wonderland. Jangan lupa ya, abadikan momennya bersama bestie, keluarga, ataupun orang tersayang. Tempat ini emang layak ya fams masuk dalam daftar wishlist untuk berlibur. Lokasi wisata ini mulai buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kalau restoran sih mulai beroperasi dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore. So, tunggu apa lagi? Langsung diagendakan refreshing dan healing biar pikiran gak pening fams. Berangkat! Dari wisata sungai, kita melipir ke danau yang cantik aduhai. Asiknya sih kita bisa menikmati keseruan main air di sini dengan wahana taman bermain terapung. Nah, di sini nih fams, kamu bisa ngerasain lompat-lompat ala ninja warrior amatiran gitu deh. Anyway, meski Pulau Para Dewa ini terkenal dengan pesona pantainya yang bikin traveler ingin balik lagi, taman bermain ini juga gak kalah menarik. Hebatnya lagi nih fams, wahana ini menjadi yang terluas kedua di dunia setelah yang ada di Filipina. Wah, oh my wow! Luasnya mencapai 3.900 meter persegi fams. Wahana yang udah dibuka sejak tahun 2018 ini terletak di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Pedungan, Denpasar Selatan. Karena berdiri di atas air, saat bermain, kamu harus menggunakan alat pengaman fams. Nah, kalau udah pasang life jacket begini, jadi nggak usah khawatir tenggelam kalau sampai tercebur di dalam danau ya. Fams, wahana ini ternyata berdiri di atas danau buatan seluas 5 hektar. Letaknya juga berdekatan dengan bibir pantai loh. Pokoknya kamu wajib nih mencoba permainan yang satu ini deh. Pada dasarnya, Inflatable Park alias benteng balon raksasa ini punya banyak tantangan yang menyenangkan. Mulai dari slide, trampolin, sampai rintangan besar. Jadi kamu harus siapin nih tenaga ekstra untuk berlari-lari, melompat, dan meluncur fams. Kalau punya nyalinya cukup besar, bisa kok menjajal lompat dari puncak tertinggi wahana inflatable ini yang mencapai 8 meter fams. Nah, dari atas inilah kamu nanti bisa melihat seluruh permainan ini. Oh iya fams, kamu juga gak perlu khawatir dengan keselamatan. Meski udah pakai life jacket, ada guide dan penjaga keamanan dan keselamatan kok. Saat main di sini, kamu juga gak usah takut gatal-gatal atau alergi. Soalnya kualitas air danau di sini tetap terjaga karena harus melalui proses pengujian setiap 3 bulan sekali. Wah, ini nggak main-main loh fams. Air danau ini harus masuk laboratorium untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Wih. Di sini nih fams, kamu bisa mencoba wahana ini dengan biaya yang dimulai dari Rp250.000. Emang nggak mahal sih, tapi puas lah bisa seru-seruan di sini. Kalau belum puas, kamu masih bisa kok menikmati seseruan dengan wakeboard fams. Gak seperti wakeboard yang ada di Bali, olahraga air ini masih mengandalkan tali atau kabel untuk dihubungkan pada tower. Gak perlu ngantri untuk main fams. Sistem kabel ini masih bisa menarik sampai 8 orang sekaligus untuk berkeliling area danau buatan. Tapi wahana ini hanya untuk pemain profesional aja ya. Bagi pemula, jangan sedih. Masih bisa kok belajar kneeboarding dulu nih fams. Selain baju pelampung, kalau mau coba aktivitas ini, kamu harus memakai helm fams. Hal terpenting sih, kamu juga wajib dengerin instruksi pelatih untuk mengurangi cedera. Sama seperti water sport lainnya, permainan ini termasuk olahraga air yang punya resiko. Fams, kneeboarding ini sebenarnya proses awalnya untuk belajar bermain wakeboarding. Makanya, kneeboarding dilakukan dalam posisi berlutut, biar lebih mudah untuk menyeimbangkan tubuh. Anak-anak juga bisa loh main di sini, tapi ingat, tetap harus didampingi oleh orang dewasa ya fams. Untuk pemula sih, sangat disarankan agar tidak melakukan manuver terlebih dahulu sebelum menguasai gerakan lainnya. Selamat mencoba fams! Garis pantai terluas kedua di dunia juga membuat Indonesia dijuluki sebagai negeri terindah di dunia fams. Untuk menarik wisatawan, pemerintah daerah juga kerap menggelar berbagai acara seperti Festival Sanur Village ini. Hebatnya lagi, acara ini masuk ke dalam jajaran 10 kalender event pariwisata nasional yang digelar pertengahan bulan Agustus lalu fams. Bukan melulu konser ya fams, berbagai kompetisi juga digelar untuk memeriahkan acara. Misalnya, kite surfing ini fams. Dalam acara ini, ratusan peselancar mengikuti kompetisi kite surfing yang digelar di area Pantai Hayat Sanur. Dari sejarahnya sih, festival ini berangkat dari keprihatinan dampak tragedi bom Bali tahun 2005 lalu.
yang sempat melumpuhkan sendi pariwisata Bali. Kemudian, Festival Sanur Village digelar agar pariwisata Bali bangkit menjadi tujuan wisata yang aman, nyaman, dan menarik untuk dikunjungi. Bukan hanya menarik bule-bule agar datang ke Bali aja fams, kompetisi ini juga untuk mencari bibit atlet kitesurfing muda. Nantinya, mereka bisa dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat internasional. Selain kitesurfing, dalam acara ini juga ada Jukung Festival fams. Hampir sama kok dengan kitesurfing, tapi bedanya perahu Jukung mengandalkan angin untuk laju perahunya. Oh iya fams, Jukung adalah perahu tradisional khas Sanur. Uniknya nih, bagian depan perahu berbentuk kepala ikan dan ekornya melengkung ke atas. Di sisi kiri dan kanan juga terdapat penyeimbang atau biasa disebut kantih. Balik lagi ke kitesurfing ya fams. Ada perlengkapan yang harus disiapkan dengan baik saat ingin melakukan olahraga ini. Sebaiknya sih gunakan wetsuit biar kulitnya nggak kebakar dan meminimalisir terkena tali parasut. Jangan lupa cek kondisi layar dan papan kitesurfing. Pastikan juga nih bagian layar nggak bolong ya fams. Dan yang nggak kalah penting, lakukan pemanasan agar tangan nggak cedera. Fams, kitesurfing atau biasa disebut dengan kiteboarding adalah olahraga air yang menggabungkan surfing dengan layar atau layangan. Kalau surfing membutuhkan ombak yang besar, kitesurfing justru nggak butuh ombak sama sekali. Soalnya olahraga ini hanya mengandalkan hembusan angin agar layarnya bisa meluncur cepat fams. Kitesurfing cenderung membutuhkan lokasi laut atau pantai dengan karakter air yang tenang dan gak berombak. Hal itu dilakukan demi keamanan dan memudahkan pengendalian layar. Paling pas sih emang dilakukan di Pantai Sanur ini fams. Menerbangkan layar kitesurfing gak semudah seperti yang kita bayangkan. Kitesurfing ini dianggap lebih menantang ketimbang selancar ombak biasa. Selain harus meniti ombak, peselancar kitesurfing ini harus mengendalikan layar sesuai hembusan angin untuk harus melaju hingga bisa terbang. Makin gede anginnya, makin seru juga loh olahraga ekstrim ini. Buat pemula, gak disarankan deh untuk mencoba kitesurfing secara mandiri tanpa didampingi oleh instruktur fams. Pemain pemula ini sangat disarankan untuk mengenal kecepatan dan arah angin. Kalau udah paham, baru deh pegang parasut dan papan selancar. Wah, asik juga nih. Gak cuma bisa main kitesurfing aja, kita juga harus lihat pembuatan papan surfingnya juga fams. Kenalin ya, Pak Hafi. Ini adalah salah satu pengrajin papan surfing yang ada di Bali loh. Wait, jangan kira kalau Pak Hafi ini pengrajin papan surfing pendatang baru. Beliau udah bergelut di dunia persurfingan sejak tahun 1993. Lumayan lama juga nih sepak terjangnya. Pasang surut membangun usaha ini gak gampang fams. Apalagi saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Sepinya wisatawan yang datang untuk surfing membuat usaha Pak Hafi ini merana. Saat itu jasa penyewaan dan penjual surfing di Bali ikutan megap-megap fams. Situasi ini bahkan lebih buruk nih dari efek bom Bali yang terjadi tahun 2005 silam. Saat itu, workshop milik Pak Hafi ini bukan kebanjiran pesanan untuk membuat papan surfing baru, tapi lebih banyak jasa untuk menservis papan surfing yang rusak. Karena lebih dari 2 tahun gak digunakan selama pandemi. Wah, yang sabar ya Pak. Bukan cuma kepincut sama keindahan pantai Kutanya aja fams. Karena sering menyewakan papan surfing, pria asal desa Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur ini akhirnya juga jatuh cinta sama surfing. Sampai bisa membuatnya sendiri. Berkat kegigihannya terhadap pembuatan papan surfing, akhirnya beliau berhasil mengembangkan alat seluncur ini. Sampai diekspor ke Korea Selatan dan Maroko. Oh wow, Indonesia mendunia. Dari keuntungan yang didapat, beliau juga mampu menyewa toko fams. Tapi usaha ya nggak akan semulus jalan tol fams. Saat lagi jaya-jayanya, cobaan pun datang. Ya habis itu sewa lancar, jalannya agak bagus lah. Begitu. Tahun 2002 kalau nggak salah ada bom Bali pertama. Jadi untuk belanja papan untuk jualan itu nggak bisa waktu itu. Jadi jual buat makan aja selama 6 bulan. Meski 6 bulan perjalanan Pak Hafi terseok-seok, pendapatan dari papan surfing ini masih tetap ada kok. Soalnya masih ada nih bule yang datang untuk main surfing di pantai Bali karena masih terbuka untuk umum.
Nah, dari situlah usahanya tetap berkembang sampai akhirnya pandemi COVID menyerang. Serangan COVID-19 ini ternyata efeknya lebih hebat, fams. Hampir 3 tahun gak ada pesanan papan surfing sama sekali. Tapi ia masih bisa bersyukur karena workshopnya masih tetap bisa berisik karena banyaknya pesanan servis papan surfing yang udah lama gak kepake. Kebanyakan sih pesanan datang untuk menyambung papan surfing yang udah mulai lapuk. Sekalinya dipakai, udah gak sekokoh dulu lagi, fams. Banyak juga ya yang servis untuk perawatan biasa, misalnya mengganti matras atau pewarnaan papan surfing. Sabar ya Pak Hafi, kita doain deh. Moga-moga papan ini bisa meramaikan Laut Bali lagi dengan bebas ya. Amin. Bali emang udah terkenal banget nih sebagai surganya para traveler yang hobi berselancar. Bisa dikatakan seperti itu karena Bali ini punya deretan pantainya yang indah dan didukung dengan ombaknya yang ganas. Bukan cuma bersahabat sama peselancar profesional aja, amatiran atau yang baru belajar sekalipun. Pantai-pantai di Bali ini mampu mengakomodir kebutuhan mereka. Mantap! Alright fams, kita cus ke Semarang. Di sini ada theme park terbesar di Jawa Tengah dengan lebih dari 25 wahana. Bukan cuma orang dewasa aja yang bakal seneng, anak-anaknya juga gak kalah gembira tuh. Penasaran? Ada apa sih di dalamnya? Buat penyuka wahana ekstrim, gak boleh melewatkan yang satu ini fams. Wahana bernama Lika-Liku ini akan membawa kalian meluncur dari ketinggian 12 meter. Jalurnya juga berliku-liku. Meskipun cuma ditempuh 2 menit, tapi dijamin fams, jantung jadi jedak-jeduk. Kalau takut, gengsi juga nih kan sama adek ini. Sebenarnya anak di bawah 17 tahun juga bisa mencoba, tapi minimal harus memiliki tinggi 110 meter agar pas dengan dudukannya. Santai-santai dulu ya fams. Meskipun kesannya kayak duduk cantik, tapi wahana bernama Obat Abit ini lumayan bikin puyeng. Jadi semacam ikut merasakan perputaran bumi. Nah, ini dia jagoannya. Kalian akan merasakan sensasi jatuh dari ketinggian, kemudian ditarik lagi ke atas dengan kecepatan tinggi. Sensasi di wahana paku bumi ini akan dirasakan kurang lebih 2 menitan aja. Tapi nggak cuma memacu jantung kok, kalian juga bisa menikmati pemandangan dari ketinggian 38 meter. Ayo, mana teriakannya? Bagus! Kalau yang ini beneran santai-santai dulu fams. Tapi di sini bukan buat hura-hura aja ya, karena ada ragam satwa yang bisa dikenalkan pada si kecil. Wahana yang bernama Angon Ingon ini memiliki bermacam-macam burung dan hewan lainnya. Adeknya juga bisa kasih makan dan kenalan sama burung makau. Seru ya? Yang ini juga termasuk favoritnya anak-anak nih. Tapi mbak yang satu ini ikutan happy juga tuh. Pengunjung akan menikmati keseruan naik sepeda gantung warna-warni dengan bentuk kupu-kupu yang cantik. Sementara si adek bisa berputar dan melayang di ketinggian mencapai 4 meter. Kayu terus ya, makin di kayu, makin tinggi tuh fams. Masih ada lagi wahana yang kalem-kalem buat anak-anak. Namanya Safari Bocah. Oke, yang mau memacu adrenalin lagi, yuk kita lanjut. Fams, siapa bilang kalau orang jeram harus di sungai alami? Di sungai buatan seperti ini juga gak kalah seru kok. Tapi tetap basah-basahan ya, karena arusnya cukup deras. Kalau mau yang woles-woles sedikit, bisa cobain jamur apung fams. Meskipun berjalan di arus yang tenang, dijamin deh, yang pusing bisa makin pusing. Kalau wahana yang terkenal dengan nama Cakrawala ini merupakan biang lala dengan 22 gondola. Pengunjung bisa berputar hingga ketinggian 33 meter. Kalau udah di puncak, hawa dingin bakal makin menusuk dan makin merinding. Tempat wisata di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ini berada di jalur lintas Provinsi Semarang Salatiga.
Makanya nggak heran, lokasi yang menguntungkan ini membuatnya nggak sepi pengunjung. Sekarang jadi makin yakin deh alasan Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia. Kekayaan alam dan tradisinya berlimpah ruah. Gak kerasa nih fams, udah setengah jam aja nih. Saatnya Joe Ricci pamit undur diri. Saksikan terus Rekam Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia mendunia. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya fams.